Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan PBAK YIN Ponorogo 2020. Baik, senang sekali pada kesempatan kali ini kawan-kawan mahasiswa baru yang menyimak dari rumah. Dalam kesempatan kali ini di akun official YouTube YIN Ponorogo, kita hadir dalam program pengenalan dari teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan atau FATIK. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung bersama dengan para ketua dan juga pengurus HMJ. Bagaimanapun organisasi juga merupakan bagian penting bagi adik-adik mahasiswa ketika menempuh studi di perguruan tinggi sebagai penunjang dan juga sebagai wahana untuk aktualisasi dan juga pengembangan diri. Dengan mengambil tema meneguhkan spirit kebangsaan dalam membentuk mahasiswa yang bertakwa, intelektual dan profesional. Tepuk tangan boleh untuk kita semuanya. Oke, kalau boleh saya bilang di Fakultas FATIK ini merupakan yang paling banyak ya HMJ-nya, karena juga memiliki jurusan yang paling banyak di antara fakultas yang lain. Ada 8, boleh saya sebutkan satu-satu. Yang pertama adalah Pendidikan Agama Islam atau PAI, kemudian juga Pendidikan Bahasa Arab PBA, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI, kemudian Pendidikan Islam Anak Usia Dini PAUD, ada Tadris Bahasa Inggris TBI, kemudian Tadris Ilmu Pengetahuan Alam IPA dan juga Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial IPS. Nanti kita akan ngobrol satu-satu bersama dengan masing-masing ketua dan juga pengurus dari HMJ dari kesemua jurusan. Dan perkenalkan bersama dengan saya Yusron Al-Fatah akan menemani teman-teman semuanya dalam program PBAK 2020 ini. Baik, langsung kita akan perkenalkan satu persatu dari samping saya dulu karena ada 8, yang 4 ada di depan. Nanti kita akan shoot ya. Mungkin yang pertama kita kenalan dulu yang ada di depan. Dari yang paling dekat dengan saya, Ketua dari HMJ Pendidikan Agama Islam atau PAI, ada Mas Samsul Hadi. Bisa dipakai mikrofonnya Mas Samsul. Baik, Mas Samsul Hadi ya. Assalamualaikum Mas Samsul. Waalaikumsalam, Pak. Kabar baik ya? Kabar baik. Sehat? Sehat. Semangat ya? Alhamdulillah. Untuk adik mahasiswa baru kita semuanya. Di sebelahnya Mas Samsul ada Mas Bangkit Adi Saputra dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab PBA. Assalamualaikum Mas Bangkit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan di sebelahnya lagi ada 2 gadis-gadis ya. Jadi ternyata perempuan juga organisasi itu penting ya, tidak hanya laki-laki ya. Apalagi saat ini zamannya emansipasi. Sudah ada juga dari Ketua HMJ Tadris Bahasa Inggris ya. Dari sana ada Mbak Imro'atul Anissa atau yang akrab dipanggil Mbak Anissa ya. Kabar baik Mbak Anissa? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Dan di paling ujung dari Ketua HMJ PIAUD atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini ada Mbak Erina Dwi Parwati. Assalamualaikum Mbak Erina. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, dan selain teman-teman yang ada di depan, ada lagi 4 ketua himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ yang ada di bangku depan. Saya sapa paling ujung jilbab merah. Ada Mbak Khofifah Sukma Putri Anggraini, sekretaris dari HMJ IPS ya, atau Ilmu Pengetahuan Sosial, Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Assalamualaikum Mbak Khofifah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih ada saudara dengan Ibu Gubernur? Tidak. Enggak ya? Enggak. Oke, baik. Semoga nanti masa depannya juga secerah Ibu Gubernur ya. Baik, dan di sebelah dari Mbak Khofifah juga ada salah satu ketua perempuan, Uswatun Nur Anissa, ketua dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Ketua HMJ PGMI maksud saya ya. Assalamualaikum Mbak Uswatun. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Semangat seperti yang lainnya. Dan oke, berikutnya dari Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ MPI Manajemen Pendidikan Islam ada Mas Rahmadi Bagus. Assalamualaikum Mas Rahmadi. Kabar baik ya? Luar biasa, semangat. Yang terakhir saya sapa ada Mas Andre Nurul Maulidi dari HMJ Tadris IPA. Assalamualaikum Mas Andre. Waalaikumsalam. Kabar baik juga ya? Alhamdulillah. Oke, itu tadi teman-teman kita sudah berkenalan satu-satu dari masing-masing ketua himpunan mahasiswa jurusan dan satu sekretaris ya dari IPS diwakili oleh Mbak Khofifah. Kita harus tahu apa itu HMJ karena kalau teman-teman semuanya sudah masuk di lingkup perguruan tinggi tentu kalau hanya belajar secara akademis akan sangat kurang ya. Bagaimanapun iklim pendidikan dari sekolah ke perguruan tinggi tentu akan jauh berbeda.
Saatnya lah teman-teman mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri, salah satunya dengan bergabung di organisasi. Oke, kita akan langsung saja tanpa perlu berlama-lama ingin tahu lebih banyak apa itu HMJ dan seperti apakah yang harus teman-teman ketahui ya. Ini pertanyaan yang umum terkait dengan HMJ, apa itu HMJ, kemudian di mana lokasinya dan seperti apa nanti ke depannya. Saya pertama langsung ke yang paling dekat dengan saya saja dulu. Ada Mas Samsul Hadi ya dari HMJ Pendidikan Agama Islam. Ini mahasiswa dari HMJ yang paling banyak ya kalau PHI ya? Iya, mayoritas ya. Jadi ini mewakili banyak rakyat Republik Mahasiswa yang ada di Tarbiyah PHI tentunya. Oke, Mas Samsul bisa dijelaskan sebetulnya HMJ PHI itu seperti apa sih? Oke, siap, terima kasih. Atau kita berbicara secara umum dulu HMJ di Tarbiyah, kemudian di mana lokasinya dan seperti apa? Ini ucapan selamat datang. Boleh, silakan. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Selamat datang kepada para mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, khususnya jurusan Pendidikan Agama Islam. Salam kenal dan selamat bergabung di Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam adalah organisasi intrakampus yang keberadaannya di bawah naungan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam adalah wadah interaktif, aspirasi, mengembangkan potensi-potensi, serta meningkatkan intelektualan mahasiswa. Guna menunjang tersebut, maka kami, khususnya saya di jurusan Pendidikan Agama Islam memiliki visi dan misi. Visi terciptanya mahasiswa pendidikan agama Islam yang religius, profesional, berintegritas, berdedikasi tinggi, serta menjunjung nilai-nilai sosial. Misinya, 1. Mengembangkan nuansa religius dalam tatanan kehidupan mahasiswa Prodi PAI. 2. Membangun koordinasi yang berkesinambungan dengan mahasiswa PAI baik dalam maupun luar. 3. Membuat dan melaksanakan program kerja yang bersifat formal, non-formal, dan informal. 4. Mewadahi aspirasi dan mengembangkan potensi-potensi mahasiswa jurusan PAI. Itu saja. Oke, terima kasih Mas Samsul ya. Boleh kasih aplaus dulu dong buat Mas Samsul. Saya ke Mas Bangkit, mungkin bisa dikenalkan juga HMJ PBA ini seperti apa, terkait visi misi di program kerja dan sebagainya. Silakan Mas Bangkit. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Terima kasih, apa kabar seluruh calon mahasiswa baru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, terkhusus di jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pendidikan Bahasa Arab adalah jurusan yang berdiri kedua setelah berdirinya jurusan Pendidikan Agama Islam. Di antara 17 jurusan yang lain, Pendidikan Bahasa Arab adalah jurusan yang memiliki jumlah mahasiswa sedang. Nah, di sini saya yang dipercaya sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan PBA periode 2020-2021 memiliki visi beserta teman-teman pengurus HMJ yang lain, yakni visinya mewujudkan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab menjadi organisasi yang lebih aktif, loyal, profesional, dan aspiratif. Dengan visi tersebut, kami mengimplementasikannya menjadi 4 poin. Yang pertama adalah misi, yakni misi yang pertama meningkatkan kualitas dan prestasi mahasiswa pendidikan bahasa Arab di bidang akademik maupun non-akademik. Yang kedua, meningkatkan pengabdian himpunan mahasiswa jurusan dalam kehidupan bermasyarakat demi terwujudnya tridharma perguruan tinggi. Yang ketiga,
meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dalam seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Dan yang keempat, menjadikan himpunan mahasiswa jurusan pendidikan bahasa Arab menjadi organisasi yang menjadi wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Mungkin sekian. Oke, tepuk tangan juga buat Mas Bangkit, terima kasih. Teman-teman calon mahasiswa di jurusan bahasa Arab ya, ini nanti kalau sudah aktif nanti akan bertemu langsung dengan Mas Bangkit ya di jurusan bahasa Arab. Oke, kita ke selanjutnya, habis bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, sudah ada ketua HMJ-nya, ada Mbak Imro'atul Anissa dari Tadris Bahasa Inggris. Silakan Mbak Anissa, bisa saya sampaikan kepada mahasiswa baru apa itu HMJ di Tadris Bahasa Inggris. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. Oke, di sini saya Imro'atul Anissa sebagai ketua himpunan jurusan mahasiswa Tadris Bahasa Inggris akan menyampaikan visi dan misi dari jurusan kami. Untuk visinya sendiri yaitu mewujudkan mahasiswa Tadris Bahasa Inggris yang unggul di bidang akademik maupun non-akademik, berkontribusi aktif dengan berlandaskan iman, takwa, dan ilmu pengetahuan, serta mampu menjalankan tridharma perguruan tinggi. Tentunya untuk mencapai visi, maka diperlukan adanya misi. Yang pertama, yaitu meningkatkan koordinasi yang baik dan juga mengedepankan etos kerja yang berkualitas. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan seluruh sivitas akademika untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Dan yang ketiga, mewadahi minat dan bakat dari teman-teman Tadris Bahasa Inggris yang prestatif dan apresiatif. Mungkin itu. Oke, thank you, tepuk tangan ya. Tadi waktu bilang good morning saya mau jawab sobahan nur gitu ya. Maksudnya biar akrab, karena kan kita walaupun beda jurusan masih satu fakultas kan, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, tentu semuanya saling support. Oke, thank you Mbak Anissa. Kita ke cewek lagi kali ini dari Ketua HMJ PIAUD ya. PIAUD ini menarik karena kalau PIAUD itu nanti akan berhubungan dengan adik-adik kecil. Nah, bagaimana nanti visi misi dari teman-teman di HMJ PIAUD seperti apa? Saya silakan Mbak Erina Dwi Parwati. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memberi ucapan selamat dulu ya. Salam ceria, selamat datang teman-teman pecinta dunia anak-anak. Selamat bergabung bersama kami untuk para mahasiswa baru pendidikan Islam anak usia dini angkatan 2020. Ucapan syukur alhamdulillah kepada teman-teman PIAUD yang sudah berjuang untuk masuk perguruan tinggi ini melalui jalur yang sudah ditempuh tanpa ada kendala suatu apapun. Di sini saya sebagai ketua HMJ PIAUD Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini periode 2020-2021, saya mempunyai visi misi. Visi saya yaitu terwujudnya mahasiswa PIAUD yang berkarakter, berprestasi, dan kreatif, serta membentuk generasi penerus yang berkualitas dan berakhlakul karimah. Untuk mewujudkan visi saya mempunyai misi. Yang pertama, mengembangkan bakat mahasiswa dan mewujudkannya dalam wadah kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, membentuk jati diri mahasiswa yang berwawasan luas dan menginspirasi. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan yang dapat mempererat rasa kekeluargaan antar mahasiswa PIAUD serta rasa tanggung jawab dalam menjaga lingkungan kampus PAUD. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih Mbak Parwati. Memang beda ya kalau ngobrol sama teman-teman dari Fatik ini ya, para calon pendidik ya. Tentu ini akan sangat baik karena masa depan bangsa itu juga terletak pada anak-anak, dan anak-anak siapa yang mendidik itu teman-teman dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan ya. Baik, kita akan bergeser ke teman ketua HMJ selanjutnya.
yang ada di bangku depan. Buat kawan-kawan mahasiswa baru pecinta ilmu sosial, nah kita akan langsung ngobrol sama Ketua HMJ IPS ya. Sekretaris, mohon maaf, sekretaris dari HMJ IPS ada Mbak Khofifah Sukma Putri Anggraini. Apa yang perlu diketahui mahasiswa baru terkait dengan HMJ IPS ini, Mbak Khofifah? HMJ Tadris IPS adalah lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat jurusan. HMJ IPS memiliki misi yakni mengembangkan potensi mahasiswa Tadris IPS yang berkualitas dalam pengaplikasian pembelajaran moral dan spiritual. Untuk mewujudkan misi tersebut, HMJ IPS memiliki misi yang pertama, menjadi HMJ yang terbuka kepada seluruh warga IPS dan kampus sehingga terjalin keharmonisan di segala kegiatan baik di jurusan maupun di kampus. Yang kedua, mengadakan kegiatan group discussion kepada seluruh mahasiswa Tadris IPS. Yang ketiga, meningkatkan kinerja HMJ dengan sikap kebersamaan sehingga tidak ada kesenjangan di antara mahasiswa Tadris IPS. Yang keempat, meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi mahasiswa IPS. Yang kelima, menjalin relasi yang dapat mewujudkan prestasi dan mengenalkan tradisi IPS dan kampus kepada generasi selanjutnya. HMJ Tadris IPS juga memiliki moto, mari bersama satukan cita untuk IPS berjaya. Oke, mari bersama satukan cita untuk IPS berjaya. Iya. Seperti itu ya? Iya. Oke, boleh plus untuk kita semuanya. Oke, habis dari teman-teman Tadris IPS, buat teman-teman mahasiswa baru yang nanti akan bergabung ya di PGMI, Tadris PGMI, sudah ada ketuanya. HMJ Tadris PGMI ada Mbak Uswatun Nur Anissa atau Mbak Uswatun. Silakan Mbak Uswatun. Oke, sebelumnya terima kasih. Jadi kami di Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah itu memiliki HMJ yang bermula dari tahun 2011. Jadi sebelumnya nama HMJ di PGMI itu bernama HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, tadi sudah dikenalkan oleh Mas Yusron bahwasanya nama saya adalah Uswatun Nur Anissa. Jadi teman-teman dari PGMI yang nantinya akan masuk ke dalam jurusan PGMI bisa berkenalan dengan saya dan juga teman-teman yang lain yang tergabung dalam HMJ. Nah, kalau teman-teman yang lain tadi mengenalkan tentang visinya, tentang misinya, nanti visi misinya dari HMJ PGMI pasti akan di-share ketika teman-teman sudah masuk. Saya hanya ingin mengenalkan satu ikon dari PGMI. Mungkin teman-teman yang dari Ponorogo sudah pada tahu bahwa di Ponorogo itu ada ikon namanya Kakang Senduk. Nah, di PGMI juga ada namanya Kakang Senduk PGMI. Kakang Senduk PGMI ini selain menjadi ikon dari jurusan, juga menjadi salah satu lambang atau simbol tersendiri dari PGMI, di mana PGMI tidak hanya aktif dan fokus kepada pendidikan, namun juga pada seni dan kebudayaan. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ternyata tidak hanya kabupaten yang punya Kakang Senduk ya. Ternyata di PGMI juga ada dutanya ya, ambassador. Nah, bagaimana nanti bisa mengenalkan PGMI lebih luas lagi ya ke masyarakat, dan tentu nanti para calon guru ini punya fungsi yang juga tidak hanya mendidik tapi juga memberikan apa ya, duta ya atau pencitraan yang baik juga, memberikan pesan yang baik kepada masyarakat seperti itu. Terima kasih Mbak Uswatun Nur Anissa dari Ketua HMJ PGMI. Oke, semua hal akan berjalan baik kalau termanajemen dengan baik juga ya. Nah, kita akan langsung berkenalan dengan Ketua HMJ dari MPI, Manajemen Pendidikan Islam, ada Mas Rahmadi. Bagus, Mas Rahmadi, apa yang perlu diketahui mahasiswa baru terkait dengan HMJ MPI ini, Mas? Oke, terima kasih Mas Yusron. Oke, sebelumnya saya akan mengucapkan selamat kepada seluruh mahasiswa baru yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat ini. Selamat datang di kampus kita, kampus hijau, kampus IAIN Ponorogo, dan selamat datang di jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kalian adalah calon-calon pemimpin, calon-calon manajemen. Saya akan menunggu kalian di HMJ MPI. Oke, untuk HMJ MPI di sini kami mempunyai visi, yaitu menjadikan mahasiswa yang aktif, solutif, dan kontributif dengan berasaskan kekeluargaan, berkualitas unggul, serta menjadikan pribadi yang religius. Dan untuk beberapa hal untuk mengimplementasikan hal tersebut, kami juga mempunyai misi, yaitu diantaranya menjadi wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa. Yang kedua,
yaitu mempererat dan memperkuat solidaritas dari mahasiswa itu sendiri, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan potensi dari mahasiswa, entah itu dari bidang akademik maupun dari non-akademik. Dan selanjutnya yaitu membudayakan 5S, senyum, sapa, sopan, dan santun. Oke, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya, jika pengen kenal, stay tune di Instagram kita, oke? Apa itu Instagramnya Mas? Disampaikan. HMJ MPI. HMJ MPI ya. Oke, silakan di follow. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Bangkit tadi Saputra. Ada 5S tadi apa Mas? Senyum, sapa, sopan, santun. Kurang satu. Senyum, oh salam ya. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Oke, baik. Terima kasih. Ada 5S ya. Ini menjadi budaya yang bagus juga untuk kita biasakan ya. Untuk mahasiswa terutama di FATIK, Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan. The last one, kita akan langsung ngobrol juga bersama dengan ketua dari HMJ Tadris IPA, ada Mas Andre Nurul Maulidi yang suka ilmu-ilmu apa ya, alam ya atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan apa itu HMJ dari Tadris IPA, Mas Andre? Sebelumnya terima kasih atas waktunya Mas Yusron. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung, selamat datang untuk seluruh mahasiswa YIN Ponorogo khususnya di jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam itu salah satu hal yang muda. Himpunan mahasiswa atau jurusan yang muda, yang baru itu terbentuk pada tahun 2016. Jadi masih generasi saya termasuk generasi yang keempat. Nah, terbentuknya jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam itu bermula pada SK atau surat keputusan dari pemerintah untuk memberikan Institut Agama Islam Negeri Ponorogo merekrut 3 dosen yang bergerak di sektor sains, yaitu ilmu pengetahuan alam. Nah, kalau kebanyakan teman-teman semuanya menganggap bahwa IPA itu selalu berkutat tentang angka-angka, itu justru sebaliknya. Tadris Ilmu Pengetahuan Alam itu sangat have fun semuanya. Semuanya berkutat pada hal-hal yang sangat menyenangkan, unik, dan juga kreatif, inovatif, dan produktif juga. Jadi jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam itu juga mempunyai, khususnya di himpunan mahasiswanya itu mempunyai visi, yaitu terbentuknya mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Alam yang berkarakter spiritual, profesional, dan juga intelektual dalam hal sains. Seperti itu. Nah, untuk mengembangkan visi tersebut atau melanjutkan visi tersebut, kami memiliki misi, yaitu yang pertama, mewujudkan mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Alam yang memegang teguh prinsip keagamaan. Yang kedua, membentuk mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Alam yang bertanggung jawab dan profesional terhadap pengembangan ilmu pengetahuan alam. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada kolaborasi antara sains dan budaya dengan menyesuaikan asas Tridharma perguruan tinggi. Seperti itu. Kurang lebihnya dari jurusan atau himpunan mahasiswa jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam seperti itu, Mas Yusron. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Ramadi Bagus. Mas Andre Nurul, mohon maaf ya. Mas Andre Nurul Maulidi. Terima kasih untuk Mas Andre Nurul dari Tadris IPA ya. Oke, sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya, kita mau denger ya dulu deh dari teman-teman tadi, belum ya. Yuk, silakan dipimpin siapa yang pimpin ya tadi. Berdiri semuanya, biar kita semangat. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, Allahu Akbar. Samaba 2020. Ya, tadi pemaparan dari Ketua HMJ Tadris IPA, ada Mas Andre Nurul Maulidi, disampaikan IPA itu tidak hanya berkutat soal hitung-hitungan, soal angka, tapi ada hal lain yang menarik yang bisa dipelajari teman-teman mahasiswa baru nanti ketika sudah bergabung ya di Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, tepuk tangan lagi untuk kita semuanya, teman-teman. Baik, kawan-kawan mahasiswa baru yang masih setia menyimak tayangan ini pada program PBAK, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan PBAK 2020. Kita masih bersama dengan teman-teman HMJ dari Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan FATIK. Ada banyak sekali ya, tadi ada 8, ada MPI, PAI, PBA, PGMI, PIAUD,
kemudian TBI, IPA dan juga IPS. Kita akan ngobrol lebih dalam lagi. Kalau tadi sudah berkenalan, program, visi misi segala macam, kita ingin berbicara yang agak lebih konkret deh. Saya ingin perwakilan salah satu mungkin dari Mas Bangkit ya, dari HMJ PBA. Mas, ini kan dalam suasana yang seperti ini, suasana pandemi Covid, kita pun juga PBAK melalui daring, melalui online. Nah, bagaimana nanti teman-teman di HMJ ini lebih menggiatkan keikutsertaan teman-teman, tidak hanya pasif tetapi juga aktif berorganisasi meskipun dalam suasana pandemi. Apa terobosan dan juga program yang akan ditawarkan? Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Yusron. Atas pertanyaannya akan saya jawab mewakili dari HMJ yang lain. Bahwasanya ketika pandemi seperti ini kegiatan di luar sangat dibatasi, terlebih lagi kampus masih belum bisa kondusif dan kegiatan belajar mengajar pun masih dalam keadaan online, maka pada saat ini terkhususnya kami para ketua HMJ dan juga pengurus itu memiliki terobosan cara garis besar bahwasanya ketika PBAK itu tidak dapat dilaksanakan secara offline, maka pemaksimalan tidak lain tidak bukan otomatis melalui media sosial. Nah, di sini kami itu memakai media sosial seperti Instagram. Nanti bisa melakukan live di Instagram ya, siaran langsung di Instagram gitu. Nah, selain itu juga ada pemaksimalan di channel YouTube. Jadi nanti setiap mahasiswa itu diminta untuk aktif. Jadi ketika di HMJ itu melakukan siaran langsung di YouTube atau mungkin ada upload video, para mahasiswa baru terkhususnya ya itu melakukan like dan subscribe ya, itu untuk sebagai penghidup channel, bukan kok untuk mencari uang atau tidak. Ini karena biar tahu yang aktif itu siapa dari teman-teman maba-maba. Itu kan biasanya kalau ketika kita memakai Zoom atau mungkin memakai Google Meet dan lain sebagainya itu biasanya mereka pasif, apalagi cuma Google Classroom, absen saja terus ditinggal, biasanya seperti itu. Nah, untuk mensiasati hal tersebut kami memiliki inovasi bahwasanya nanti ketika ada penguploadan video mengenai mungkin profil HMJ atau mungkin mengenai materi tentang pengenalan di PBAK terus di jurusan masing-masing atau orientasi jurusan. Nah, itu di situ kami menggunakan media sosial untuk mengupload video sebagai materi yang disampaikan. Oke. Nah, akan tetapi nanti untuk menindaklanjuti dari hasil tersebut akan diadakan forum group discussion atau mungkin FGD di grup WhatsApp atau mungkin melalui medsos lain yang itu dibagi per kelompok. Jadi nanti untuk pemaksimalan setiap kelompok itu ada mahasiswa berjumlah berapa, didampingi dari kepanitiaan pengurus HMJ, dan mungkin nanti ketika bisa dimasukkan dari dosennya juga sebagai basic controlling ketika pengondisian mahasiswa tersebut. Mungkin itu untuk terobosan mengenai pemahaman dan keaktifan mahasiswa di era pandemi ini, dan semoga saja ketika nanti mahasiswa baru itu masuk setelah semester ini selesai, semoga dapat offline dan pandemi segera hilang. Amin, itu doa kita semuanya ya. Oke, jadi intinya melalui beberapa platform media sosial tadi seperti YouTube dan harus ada like ya. Itu bagian dari feedback ya. Iya, itu sebagai wujud feedback dari maba biar kami para pengurus HMJ, para pengurusan HMJ itu mengetahui oh ternyata yang melihat ada sekian, anggota kami yang aktif itu sekian. Nah, itu bisa untuk pemetaan kami ketika nanti mereka sudah masuk secara offline. Oh ternyata jumlah mahasiswa yang aktif itu segini. Nah, ketika ada acara atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang itu merujuk pada jumlah mahasiswa, secara umum kita dapat memetakannya dengan baik dan benar seperti itu. Oke, saya ingin bergeser juga ke suara perempuan. Mungkin Mbak Anissa ikut menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mas Bangkit ya. Bagaimana sih strategi yang ditawarkan oleh teman-teman HMJ di tengah pandemi ya? Karena kan masih harus online. Padahal kalau online itu pasti akan terbatas cara kita berinteraksi ya. Mengontrolnya pun juga susah gitu ya. Bagaimana teman-teman mahasiswa baru nanti lebih bersemangat ketika sudah bergabung di HMJ? Oke, mungkin dari teman-teman HMJ tadi seperti yang dibilang Mas Bangkit, kita maksimalkan akun sosial media kita, mulai dari YouTube, TV channel, dan Instagram. Nanti himpunan mahasiswa jurusan itu bisa membuat konten-konten yang menarik dan juga edukatif tentunya. Di sana
mahasiswa baru bisa belajar sambil santai karena mudah diakses. Misalnya untuk Himpunan Mahasiswa Jurusan Tadris Bahasa Inggris sendiri, kita mengadakan program kerja yang namanya KUMIS atau Kuliah Media Sosial. Di dalamnya kita mengupload banyak materi-materi mulai dari grammar atau bahasa Inggris yang materi bahasa Inggris yang yang asing kita dengar. Nah, lewat Instagram itu kita bisa buka diskusi melalui grup WhatsApp. Misalnya nanti maba bisa komentar di kolom Instagramnya. Kalau tidak ingin disebutkan identitasnya bisa DM lewat Instagram. Lalu bisa kita diskusikan bersama-sama di WhatsApp group. Mungkin kita kalau tidak ada yang bertanya, antisipasinya kita sebagai pengurusnya itu memberikan link yang dari YouTube TV channel kita. Nanti kita kirim di grup mahasiswa baru, lalu kita kasih isu dan kita cari penyelesaian masalahnya dengan bersama-sama, mungkin itu. Oke, seperti itu ya, itu secara teknis. Tapi yang agak menggelitik yang ingin juga saya tanyakan, sebetulnya manfaatnya aktif di HMJ itu apa sih? Biar teman-teman mahasiswa baru juga tahu. Kalau saya bergabung, itu apa yang saya dapat? Nanti mengganggu perkuliahan di akademik nggak sih? Atau malah justru sebaliknya? Ada yang mau menjawab? Mungkin Mbak Anissa lagi menambahkan atau yang lainnya? Silakan. Atau Mas Samsul, monggo. Ikut HMJ itu yang aktif apa manfaatnya buat kita gitu ya? Sebenarnya katakanlah ketika kita kuliah itu hanyalah materi saja Mas Yusrun. Nah, ketika itu kita ikut organisasi, itu bentuk pengimplementasiannya dalam bentuk materi itu diimplementasikan di organisasi tersebut. Ada sedikit dua kata dari saya. Menjadi orang berguna itu jauh lebih penting daripada mengejar gelar akademis semata. Akan tetapi mendapatkan kedua-duanya itu jauh lebih baik daripada mengejar salah satunya. Sehingga kita lulus tepat waktu dan di waktu yang tepat. Begitu. Jadi memang tidak mudah, tapi yang terbaik yang dua-duanya ya. Organisasinya jalan, aktivis jalan, akademik juga jalan gitu ya. Oke, itu ya pentingnya untuk mengimbangi apa yang nggak didapatkan di bangku perkuliahan bisa didapatkan ketika berorganisasi begitu ya. Kalau gitu kegiatannya apa aja sih sebetulnya yang teman-teman ingin tahu gitu? Kegiatan mengenai organisasiku mungkin yang pertama pastinya ya Mas Yusran. Itu terkait dengan manajemen organisasi, kita diajari oleh senior-senior kita terkait dengan planning, organizing, actualing, dan controlling. Nah, seperti itu adalah sebuah siklus roda organisasi agar berjalan, diimplementasikannya dalam bentuk proker-proker atau program kerja. Begitu. Sebenarnya bicara mengenai program kerja, kalau di HMJ ini semua pasti berbeda-beda karena bertujuan indikatornya pun juga berbeda-beda terkait dengan output dan outcome-nya begitu. Kalau contoh kasus yang di PAI sendiri seperti apa gitu konkretnya dari HMJ PAI? Kalau di PAI tersendiri, contoh kasus itu mahasiswa sekarang dirasa banyak yang apatis. Mahasiswa secara berpikir agama itu berpikir secara kiri yang terlalu menonjol ataupun berpikir secara kanan. Nah, itu adalah sebuah permasalahan yang ada di siklus mahasiswa pendidikan agama Islam. Nah, ketika itu saya berpikir perlu adanya pembenaran teologi. Teologi pada kita itu perlu katakanlah moderat di tengah. Kita tidak berpikir secara kiri ataupun kanan, sehingga Islam yang kita pegang ini adalah Islam yang rahmatal lil alamin, sehingga seperti itu. Moderasi agama ya. Iya, moderasi agama. Keberimbangan begitu. Keberimbangan, iya. Jadi hal-hal seperti ini juga menjadi perhatian dari teman-teman HMJ PAI ya. Iya, itu khususnya. Khususnya ya, karena secara nama kan memang guru agama Islam ya. Tentu tidak mudah menanggung gelar yang tidak mudah untuk dilakukan karena tanggung jawabnya juga berat ya, guru agama. Apalagi sekarang fenomena yang sampaikan tadi dari Mas Samsul, gerakan-gerakan yang ke kanan ke kiri. Ini menjadi PR ya guru agama. Ya memang ini ya tugasnya Mas Yusran. Harus mengawal dan mengadvokasi karena mahasiswa adalah benteng-benteng negara dan agama khususnya gitu. Oke, itu ya, terima kasih. Mungkin dari HMJ lain saya juga ingin pemaparan untuk dikenalkan lebih jauh ya kepada teman-teman mahasiswa
baru. Kalau sekarang saya ingin mungkin lebih ke anak-anak ya, mungkin Mbak Parwati, Mbak Erina Dwi Parwati, silakan. Kalau di PIAUD ya, nanti akan seperti apa programnya agar kemudian teman-teman ini tidak hanya kuliah tapi juga punya nilai lebih ya. Apalagi kalau menjadi guru di anak usia dini kan tidak mudah begitu. Pecinta anak harus pasti gitu ya, ceria selalu gitu ya. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Ya, terima kasih. Kalau di jurusan PIAUD sendiri ya, ini ada program kerja itu namanya nanti isinya tuh kami tuh mahasiswa PIAUD mengembangkan minat dan bakatnya. Biasanya kan mahasiswa PIAUD kan ada yang cipta lagu atau suka musik, terus membuat kayak media pembelajaran untuk anak-anak PIAUD supaya nanti belajarnya lebih semangat, lebih menarik untuk anak-anak belajar gitu. Kalau dari PIAUD sendiri mungkin itu program kerjanya. Itu namanya Rumah Ceria. Rumah Ceria itu nanti program kerja setiap 2 minggu sekali. Setiap 2 minggu sekali nanti ada pengarahan mungkin dari dosen PIAUD sendiri yang musik atau berdongeng gitu. Dari kakak tingkat juga ada mungkin yang berpengalaman membuat cipta lagu kayak gitu. Ini buat 2 minggu sekali. Mungkin kalau di pandemi sekarang mungkin bisa lewat Zoom atau Google Meet atau mungkin juga bisa grup WhatsApp gitu. Itu sementara. Itu ya dari teman-teman PIAUD ya. Karena memang bersinggungan dengan anak-anak ini menarik tapi tidak mudah ya. Jadi nanti teman-teman di PIAUD sebisa mungkin mengikuti program seperti itu tadi, sementara via sosial media dulu ya, via daring ya. Karena lagi-lagi kita masih terkendala pandemi, jadi belum bisa offline. Oke, applause dulu teman-teman buat yang sudah memaparkan tadi. Oke, baik. Saya ingin menuju yang di bangku depan. Ini mungkin juga mewakili teman-teman yang lain juga dari HMJ MPI ya, Manajemen Pendidikan Islam. Nanti akan seperti apa sih Mas sebetulnya kalau bergabung di HMJ MPI, kegiatannya apa, terus signifikansinya bagi teman-teman seperti apa, manfaatnya seperti apa gitu untuk mendukung proses selama perkuliahan yang perlu diketahui adik-adik mahasiswa baru. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Yusran untuk waktunya. Oke, mungkin saya akan menjawab terkait pertanyaan tadi. Apa sih, kenapa kok kita harus bergabung dengan HMJ? Kenapa kok, apa sih manfaatnya kita bergabung untuk HMJ? Nah, di sini tuh ada yang namanya mahasiswa kupu-kupu, yaitu kuliah pulang. Lah, itu kan yang hanya dikejar hanya akademisnya ya. Tapi secara masyarakatnya, secara sosialnya itu pasti akan sangat kurang. Nah, di sini baru peran organisasi itu terlihat. Bagaimana kita bisa menyinkronkan antara akademi dan dengan sosial. Jadi kita tidak ketinggalan antara akademi dan juga sosial. Saya jamin deh, orang yang ikut organisasi atau aktif dalam sebuah organisasi pasti dia akan sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dia sudah dilatih dari organisasi tersebut untuk bagaimana dia bisa bermasyarakat, bersosialisasi dan sebagainya. Lalu apa sih kegiatan yang signifikan yang kita tawarkan dari HMJ MPI sendiri untuk seluruh mahasiswa baru atau maba? Bahwa manajemen sendiri kan lebih terfokus kepada kepemimpinan. Bagaimana kita memimpin, bagaimana kita memanage waktu kita, bagaimana kita memanage segala pekerjaan kita. Nah, di sini akan kita implementasikan dalam sebuah program kerja. Ya, di antaranya adalah diskusi literasi dan juga seperti kalau suasananya seperti ini kita lebih ke webinar ya atau seminar online yang dimana di situ kita mengangkat isu-isu terkini terkait tentang kuliah daring dan bagaimana itu. Dan paling program utama dari kami yaitu adalah diskusi literasi tersebut. Entah itu diskusi secara online maupun offline. Karena menurut saya bahwa kita lihat dari keadaan di sini bahwa mahasiswa itu sudah sangat kesadaran untuk membaca itu mungkin sudah sangat pudar lah. Oleh sebab itu kita merefleksi bagaimana kita bisa meningkatkan lagi kualitas mereka yaitu dengan cara diskusi. Insya Allah dengan cara diskusi itu kita bisa lebih mengembangkan asah pemikiran kita, lebih bisa mengembangkan keintelektualitasan kita dan juga bisa menambah sosial kita. Lah, mungkin itu yang saya tawarkan dari HMJ MPI terutama. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Akan ada banyak benefit ya, akan ada banyak keuntungan sebetulnya kalau bergabung, yang pasti tambah teman ya.
tambah yang lain juga boleh. Tambah saudara maksudnya gitu ya, tambah teman, tambah saudara, tambah jaringan, dan tentu apa yang nggak kita dapetin di bangku kuliah ya, karena pertemuan dengan dosen terbatas, hanya berapa menit sih sekali pertemuan? 45 menit lah ya. Iya, 45 Nah menit. itu pun juga materi satu arah. Nah kalau bergabung dengan organisasi tentu akan banyak ruang untuk kita membuka diskusi, membuka pemikiran, ada hal-hal yang selama ini mungkin mengganjal bisa terpecahkan. Kalau tadi saya suka istilahnya kupu-kupu ya, apa tadi kupu-kupu? Kuliah pulang. Kuliah pulang. Nah, biar nggak kupu-kupu, ini poin berikutnya saya ingin saya tanyakan kepada teman-teman ketua HMJ dan sekretaris, bagaimana sih strategi mengajak partisipasi mahasiswa baru agar nggak jadi kupu-kupu? Saya ingin salah satu menjawab, silakan, atau dua orang, yang di depan atau yang di sini. Mbak ini mau jawab? Oke, boleh. Mbak Imrotul, siapa tadi? Mbak Uswatun ya, Mbak Uswatun Nur Anissa. Bagaimana strategi ngajak anak-anak mau gabung ya, biar nggak kupu-kupu? Oke, jadi cara mengajak teman-teman atau adik-adik maba, gimana caranya biar bisa aktif dalam organisasi, biar bisa gabung seperti itu adalah memberikan contoh. Jadi kita contohkan kepada mereka, kita tunjukkan bahwa kita yang sudah gabung di organisasi itu punya kualitas. Kita nggak akan keteteran dalam kuliah, kita juga nggak akan meninggalkan tanggung jawab kita di organisasi. Intinya bergabung sama organisasi atau kegiatan-kegiatan yang ada di HMJ itu nggak akan membuat kalian rugi. Selain pengalaman, teman baru, siapa tahu nanti juga dapat gebetan. Gebetan baru ya. Yang paling terakhir yang paling penting kayaknya ya. Ada lagi Mbak Uswatun? Oke, jadi ini sebenarnya pesan untuk seluruh teman-teman mahasiswa, terutama kita yang perempuan. Kadang ketika kita kumpul sama orang-orang, kita terlalu takut untuk speak up, berbicara mengenai apa yang kita inginkan, apa cita-cita kita. Kita terlalu terhambat sama stereotip masyarakat bahwa ya udah setelah perempuan sekolah itu bakalan kembali ke rumah. Oke, itu nggak apa-apa, emang benar kan, nantinya perempuan itu akan jadi seorang ibu, akan jadi seorang istri yang akan bertanggung jawab di rumah. Tapi bukan berarti ibu atau seorang istri itu tidak wajib memiliki ilmu, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Kalau seandainya bisa kita usahakan, bisa kita perjuangkan untuk sekolah, untuk kuliah, menuntut ilmu yang lebih tinggi, memberikan pengajaran yang lebih baik untuk anak dan keluarga kita, kenapa tidak? Karena karir yang paling terbaik adalah ibu rumah tangga ya. Betul. Tepuk tangan dong. Jangan remehin ibu rumah tangga, ini karir yang paling hebat. Bapak-bapak aja nggak sanggup ya, dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Semua pekerjaan rumah tangga dihandle dari belakang depan sampai mengasuh putra-putri. Tentu ini juga sesuatu yang baik, sama-sama menjadi ibu rumah tangga, tapi ibu rumah tangga yang berkualitas dan juga berkelas seperti itu. Oke, saya masih ingin menekankan bagaimana pentingnya dan strategi mengajak mahasiswa baru. Tadi poin yang disampaikan dari Mbak Uswatun adalah menunjukkan ya, semua itu bukti deh, bukan janji. Gua ikut organisasi tapi nih nilai IPK-nya nggak pernah jeblok nih. Nah, gimana mengatur itu ya? Kan selama ini ada semacam anggapan nanti kalau ikut takut nilai akademiknya atau molor jadi donatur kampus gitu. Ada yang mau nanggapin antara Mas Bangkit atau Mas Samsul, silakan. Walaupun aktif organisasi tapi akademik itu sebagai pembuktian ya, cara menarik mahasiswa baru, silakan. Baik, terima kasih Mas Yusron, akan saya tanggapi pertanyaan tersebut. Langsung saja ya, mengenai untuk pembagian waktu ketika kita itu aktif di organisasi dan ataupun kita sekaligus ingin mencapai nilai di akademisi, itu sebenarnya bukan yang salah itu di organisasinya, akan tetapi diri kita yang kurang memanajemen waktu ya. Jadi kita dapat membagi waktu kita ketika kita melaksanakan kuliah, itu kan hanya hari-hari tertentu. Contohkanlah hari Senin sampai hari Kamis itu kita perkuliahan. Nah, di hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu kita tidak melaksanakan yang namanya akademik, akan tetapi kita bisa berorganisasi ya, bisa berorientasi di hari-hari tersebut. Nah, sebagai pembuktian ya teman-teman, saya sendiri saat ini itu adalah mahasiswa bidik misi YIN Ponorogo. Jadi nggak perlu ditanya lagi, saya harus mengejar IPK saya ya, minimal itu adalah 3 begitu. Jadi saya tekankan kepada teman-teman mahasiswa baru yang hadir di sini maupun yang sedang melihat di rumah,
jangan pernah membatasi diri kalian atas alasan apapun. Karena satu pesan saya, masa depan kalian itu adalah bukti proses kalian di masa muda saat ini. Jadi ketika masa muda kalian mau untuk bersusah-susah, mau berusaha keras di segala bidang, insya Allah nanti ketika kalian keluar dari kampus, ketika kalian terjun di masyarakat, maka teori yang kalian dapat di akademik itu dapat kalian gunakan, sekaligus ketika kalian praktek di masyarakat, ilmu yang kalian dapat di organisasi itu dapat bermanfaat. Begitu Mas. Itu ya, karena juga gak jaminan yang gak ikut organisasi juga nilainya bagus ya. Iya. Malah jeblok ya. Sibuk gebetan mungkin ya, atau sibuk yang lain ya. Bisa jadi. Oke, bisa jadi ya. Yang mengamini ini Mas Bangkit nih. Tapi intinya adalah organisasi itu sebagai miniatur bermasyarakat ya. Karena bermasyarakat itu selalu akan ada dinamika yang terjadi di sana, tentu tidak mudah mengatur manusia, beda dengan mengatur batu bata ya. Makanya kalau aktif di kampus, di organisasi apapun itu yang dipilih, itu juga seni bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, dan itu nanti akan sangat bermanfaat ketika sudah terjun di masyarakat ya, apalagi mahasiswa sebagai agen perubahan seperti itu. Oke, kita sudah hampir di penghujung. Saya ingin teman-teman para ketua HMJ memberikan pesan kepada adik-adik kita mahasiswa baru, karena bagaimanapun budayanya akan jauh berbeda dari SMA menuju ke perguruan tinggi. Atmosfernya juga tidak sama. Kalau di sekolah mungkin kita biasa diarahkan oleh guru-guru, tapi kalau di perguruan tinggi kitalah yang harus punya inisiatif ya, kitalah yang menentukan diri kita sendiri seperti apa. Ya teman-teman, kita juga mengundang audiens di sini mahasiswa baru untuk bertanya. Mungkin ada yang mengganjal apa sih manfaatnya kalau ikut HMJ dan apa mungkin yang belum diketahui, nanti akan coba dijawab teman-teman ketua HMJ dari Fatik ya. Oke, ada yang mau tanya? Satu kanan, satu kiri, atau saya tunjuk, atau ada bertanya? Oh masnya, silakan berdiri. Sebutkan nama, dari mana, dari fakultas apa, terus pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arun Al-Majid. Saya berasal dari jurusan Prodi PAI dan saya ingin bertanya, apakah peran umum mahasiswa itu? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Arun ya. Karena bertanya itu ternyata tidak mudah ya. Bertanya itu butuh juga mental dan juga kemampuan. Itulah mahasiswa bedanya, harus pandai bertanya. Tadi bagaimana peran mahasiswa ya, atau fungsi secara umum lah seperti apa? Karena dari PAI, saya ingin dijawab juga dari HMJ PAI, Mas Samsul, silakan. Ya, terima kasih pada calon mahasiswa baru, Dek Arul ya, Dek Arun, terkait dan sudah bertanya mengenai peran dan fungsi mahasiswa secara umum. Bicara mengenai peran dan fungsi mahasiswa ada banyak, salah satunya mahasiswa adalah agent of change, agent of control, agent of intelektual. Dan secara histori, mahasiswa adalah suatu gebrakan-gebrakan baru, khususnya yang ada di Indonesia. Ketika rezim Orde Baru menguasai secara hak otoriter, secara penuh 32 tahun, yang meruntuhkan, yang berdemonstrasi, yang menyuarakan aspirasi rakyat ketika itu adalah mahasiswa se-Indonesia, sehingga gedung DPR RI yang ada di sana dikuasai oleh mahasiswa ketika itu. Itulah bukti contoh mahasiswa pembawa perubahan, dan mari kita pegang teguh terkait peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri. Begitu. Oke, cukup ya Mas ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mas Samsul dan juga tadi Mas Arun yang sudah bertanya. Jadi poinnya adalah mahasiswa itu agen perubahan ya, agent of change, berubah. Karena tadi diceritakan Mas Samsul, tonggak sejarah peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke reformasi juga peran mahasiswa ya ketika itu yang berhasil menduduki gedung DPR MPR di Senayan, Jakarta. Jadi teman-teman nanti harus siap juga terjun ke lapangan kalau ada hal-hal yang perlu dibela, terutama kepentingan masyarakat ya, sebagai fungsi pengabdian kepada masyarakat. Oke, saya juga ingin satu lagi pertanyaan dari sebelah sini ya. Mungkin perempuan, tadi sudah dari mahasiswa cowok. Silakan yang mau bertanya, tunjuk tangan. Oke, silakan berdiri. Sebutkan nama dan jurusan, kemudian pertanyaannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nisa Ulkorin. Saya maba jurusan Tadris IPS. Saya ingin menanyakan bagaimana agar kita tetap menjadi mahasiswa yang selalu aktif dalam dunia perkuliahan, agar tidak menjadi mahasiswa yang tunduk dalam belajar. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mbak siapa tadi? Nisa Ulkorin. Mbak Nisaul. Oke, tepuk tangan buat Mbak Nisaul ya. Bagaimana jadi mahasiswa aktif di kampus mungkin ya, dan juga di perkuliahan, aktif dalam organisasi tapi juga tidak rugi ataupun tidak berkurang dari sisi nilai akademis ya. Dan tentu ini penting bagaimana potensi mahasiswa lebih bisa tergali. Saya ingin dari sebelah bangku depan ya, mungkin dari Mbak Uswatun dari Ketua HMJ PGMI, silakan menjawab pertanyaan dari Mbak Nisaul tadi. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya Dek Nisa. Mencoba menjawab, ini menurut pengalaman saya sendiri bahwasanya ketakutan-ketakutan kita ketika bergabung bersama organisasi itu adalah ketika kita tidak akan maksimal dalam meraih nilai atau meraih IPK di kampus. Padahal nggak seperti itu. Ketika kita masuk ke organisasi, tentunya kita kan akan dapat teman. Nah, kita manfaatkan teman-teman kita itu untuk sharing, untuk tanya-tanya, kamu udah dapat materi ini belum? Kamu udah dapat materi ini belum? Nah, dari sharing sama teman-teman itulah nanti kita akan dapat materi atau pengetahuan baru. Terus satu lagi, kalau gabung sama organisasi itu susahnya adalah memanajemen waktu. Betul, susah banget di awal-awal, tapi ketika kita sudah terbiasa, insya Allah tidak akan. Gimana sih caranya memanajemen waktu? Pertama kita harus punya prioritas dulu. Mana yang perlu kita prioritaskan? Oke, organisasi penting, kuliah juga penting. Tapi pasti ada 0, sekian di antara keduanya yang bisa kita prioritaskan begitu. Jadi jangan sampai nugasnya nanti, belakangan aja aku masih mau asik nih rapat sama teman, atau mau rapat nanti aja aku datangnya telat-telat masih mau ngerjain tugas. Nggak seperti itu. Ketika masuk dalam organisasi kita juga punya komitmen, dan ketika kita dalam perkuliahan kita juga harus punya komitmen yang sama. Jadi diimbangkan sama-sama seperti itu. Oke, harus seiring, sejalan ya, berseiring ya. Jadi bagaimanapun organisasi penting, perkuliahan juga penting. Bagaimana kita mengaturnya gitu ya, Mbak Uswatun ya? Betul sekali. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya, Mbak Uswatun dan juga Mbak Nisaul yang telah bertanya siang hari ini. Oke, siapa yang mau mewakili 2-3 orang? Depan 2, di situ 2. Pesan kepada adik-adik mahasiswa. Mungkin dari Mas Samsul, nanti salah satu antara Mbak Nisa ataupun Mbak Erina. Terima kasih kepada Mas Yusron. Kepada para mahasiswa baru 2020, saya ingin berpesan, nikmati prosesnya, jangan pernah menyerah, tetap melangkah walau tertahan, tetap bertahan walau di depan badai menghadang. Sekian. Oke, tetap bertahan walaupun tetap melangkah walau tertahan. Tetap melangkah walau tertahan. Tetap bertahan Tetap walau bertahan. di depan badai menghadang. Oke, intinya pokoknya maju terus pantang mundur ya, jurus tandur ya. Oke. Untuk Mbak, silakan antara Mbak Anissa atau Mbak Erina, pesan kepada adik-adik kita yang mau masuk ke dunia perguruan tinggi. Pesan untuk teman-teman maba, tetap semangat, apapun yang akan terjadi tetap hadapi, dan semoga kita semua bisa menyatu, because together we are one, together we can reach the sun. Oke, because together we are one. Thank you, Mbak Anissa. Oke, the next ke Mbak Khofifah ya. Apa pesan kepada adik-adik kita mahasiswa baru yang akan memasuki budaya baru? Pesan kepada mahasiswa, selamat menjadi generasi kritis yang tetap selalu mau belajar dan tidak menjadi generasi yang tunduk. Oke, tidak menjadi generasi yang tunduk ya. Main HP mulu ya, nunduk mulu ya. Bagus, boleh. Thank you Mbak Khofifah. Oke, the last one. Terakhir ini pesan dari Mas Andre ya, mewakili teman-teman dari Tadris IPA, Ketua HMJ Tadris IPA. Silakan. Pesan saya untuk seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, tetap semangat dan nikmati prosesmu. Dan yang terakhir, itu tetap berdamai dengan dirimu sendiri, karena hanya dengan dirimu sendirilah kamu akan mempercayai masa depanmu. Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semuanya.
berdamai dengan dirimu sendiri ya, karena dengan berdamai tentu kita akan lebih bisa mengarahkan diri kita sendiri ya, karena musuh terbesar kita bukan siapa-siapa tapi diri kita sendiri. Bagaimana mengalahkan rasa takut, bagaimana mengalahkan rasa malu, rasa tidak percaya diri, rasa minder, dan rasa malas ya, karena dengan begitu itu yang akan menghambat kemajuan bagi diri kita sendiri. Oke, terima kasih semuanya teman-teman mahasiswa baru yang menyimak dari rumah, mungkin dari akun official YouTube IAIN Ponorogo dan yang sudah hadir di sini. Terima kasih teman-teman. Kalian luar biasa, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, nah sampai di sini kawan-kawan dalam program pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan BBAK IAIN Ponorogo dari teman-teman HMJ di Fakultas Tarbiyah dan juga Ilmu Keguruan atau FATIK. Semoga bermanfaat dan selamat datang di kampus hijau ya IAIN Ponorogo. Semoga menjadi anggota Sivitas Akademika yang berkualitas dan juga unggul sesuai visi misi dari IAIN Ponorogo. Mewakili semuanya, saya Yusran Al-Fatah, mohon pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.